Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu di hari yang berbahagia ini. Anak-anakku kelas 11 yang bersiap-siap dalam belajar sejarah nasional Indonesia, keluarkan buku catatannya ya, buatlah catatan kecil untuk diambil sebagai hasil belajar kalian. Anak-anakku, bahan ajar kita hari ini tentang perlawanan dari tokoh Kesultanan Mataram, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Anak-anakku, perlawanan terhadap VOC di Jawa kembali terjadi kembali. Kita ketahui Raja Mataram sesudah Sultan Agung merupakan raja-raja yang lemah, bahkan bersahabat dengan penjajah. Perlawanan setelah Sultan Agung ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan Mataram yang bernama Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perang ini berlangsung selama 20 tahun. Adapun kejadiannya, VOC semakin berani menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwono II. Wilayah pengaruh kerajaan Mataram semakin lama semakin berkurang. Persahabat antara Pakubuwono II dengan VOC ini menimbulkan kekecewaan para bangsawan kerajaan. Apalagi VOC selalu intervensi dalam urusan pemerintah kerajaan. Oleh karena itu, perlawanan dimulai dengan perlawanan Raden Mas Said. Raden Mas Said adalah putra dari Raden Mas Ria yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan Putri dari Adipati Blitar. Pada usia 14 tahun, Raden Mas Said sudah diangkat menjadi pegawai rendahan di istana dengan gelar RM NG Suryokusumo. Karena merasa sudah berpengalaman, Raden Mas Said kemudian mengajukan permohonan untuk mendapat kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini, Mas Said justru mendapat cercaan atau hinaan dari keluarga kepatihan. Bahkan beliau dikaitkan ikut dalam pemberontakan orang Cina yang sedang berlangsung. Mas Said sakit hati dengan sikap keluarga kepatihan. Muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang telah membuat kerajaan kacau balau karena kaum bangsawan yang tunduk kepada VOC.
Hal itu bentuk protes dan perlawanan terhadap penguasa Mataram yang bersekutu dengan VOC. Raden Mas Said diikuti oleh Raden Sutawijaya dan Suradiwangsa, kemudian yang dikenal dengan Kudanawarsa, keluar kota menyusun kekuatan. Oleh para pengikutnya, Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Senopati Surya Dipyaning Prang. Hingga kini sebutan Mas Said sangat terkenal dengan disebut Pangeran Samber Nyawa. Perlawanan Mas Said ini cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat. VOC mendapat ancaman serius. Begitu juga Pakubuwono II sebagai Raja Mataram. Akhirnya pada tahun 1745 Pakubuwono mengumumkan barang siapa dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukowati atau Sragen sekarang. Mas Said terus melakukan perlawanan terhadap VOC juga pihak kerajaan. Pangeran Mangkubumi ingin mencoba sekaligus menakar seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi adalah adik dari Pakubuwono II. Singkat cerita, Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Ternyata Pakubuwono ingkar janji. Pakubuwono II kehilangan nilai dan komitmennya sebagai raja yang berpegang pada tradisi. Sabda Pandita Ratu Datan Kena Wolawali, perkataan raja tidak boleh ingkar janji. Karena bujukan Patih Prigalaya, Pakubuwono II tidak jadi menyerahkan tanah Sukowati kepada Mangkubumi. Terjadilah pertentangan antara Raja Pakubuwono II yang didukung Patih Pringgalaya terhadap Pangeran Mangkubumi. Gubernur Jenderal Van In Hock 1743-1750 mengeluarkan kata-kata menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi yang terlalu berambisi mencari kekuasaan. Hal ini sangat mengecewakan Pangeran Mangkubumi. Semenjak itu Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya pergi ke Sukawati untuk menemui Mas Said. Kedua belah pihak bersatu melawan VOC. Raden Mas Said dijadikan menantu Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur, Surakarta, Madiun, Ponorogo, dan pusatnya Sukowati atau Sragen. Sedangkan Pangeran Mangkubumi konsentrasinya di bagian barat, Surakarta, Hutan Beringin, Desa Pacektokan, Desa Pleret, Jogja sekarang,
Diberitakan Pangeran Mangkubumi memiliki 1.300 atau 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kavaleri. Perpaduan perlawanan Mangkubumi dan Masaid sangat kuat, ya, meluas hampir seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemenangan demi kemenangan mulai diraih pasukan Masaid dan pasukan Mangkubumi. Pada tahun 1749, Mangkubono II sakit keras. Dia mengharap bantuan pimpinan VOC untuk datang ke istana. Suatu perjanjian yang terjadi antara Pakubono II dengan VOC yang isinya perjanjian tersebut antara lain Pakubono II menyerahkan Mataram secara de facto dan de jure kepada VOC. Keturunan Pakubono II yang berhak naik tahta akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman. Yang ketiga, putra mahkota akan dinobatkan. Setelah Pakubono II wafat, kemudian pada tanggal 15 Desember 1749, Van Hondorp mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susunan Pakubono III. Dalam perjanjian tersebut terjadi tragedi besar. Kerajaan Mataram yang pernah berjaya di masa Sultan Agung akhirnya diserahkan kepada VOC. Hal inilah menambah kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian bisa membaca lagi cerita ini, bagaimana akhir daripada perjuangan Mas Said dan Mangkubumi. Apa yang terjadi di dalam perjanjian Giyanti itu. Semoga bermanfaat. Bapak cukupkan di sini. Tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.